Bantuan Gapoktan Desa Pabuaran Wetan, diduga dijadikan ajang korupsi berjamaah. Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, rekayasa proposal Gapoktan Setia Kawan kini mulai terkuak, dan setelah perguliran waktu yang panjang atas kisruh dugaan penggelapan bantuan alat-alat pertanian untuk kelompok tani Setia Kawan, dari Kementan Republik Indonesia, akhirnya kini berujung pada pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh Unit Tipikor Polresta Cirebon. Tepatnya pada hari Senin tanggal 31 Januari tahun 2022, tim penyidik Polresta Cirebon, akhirnya melakukan sidak ke lokasi di mana adanya barang bukti dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan penggelapan alat-alat pertanian untuk kelompok tani Setia Kawan di Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Karena kedatangan penyidik Polresta Cirebon melakukan sidak ke lokasi atas barang bukti tersebut, dan disambut antusias oleh beberapa warga masyarakat Desa Pabuaran Wetan. Karena di mana masyarakat Pabuaran Wetan ini berharap, agar perkara dugaan penggelapan bantuan alat pertanian yang diduga digelapkan oleh oknum ketua kelompok tani Setia Kawan, itu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan harus lanjut sampai ke meja hijau dalam kurung pengadilan. Karena masyarakat petani itu tidak pernah merasakan manfaat dari adanya bantuan alat pertanian tersebut. Menurutnya bahwa dari hasil sidak pertama kalinya oleh tim sidik Tipikor Polresta Cirebon, ternyata diduga benar adanya bahwa bantuan alat-alat pertanian yang diduga telah digelapkan oleh oknum ketua kelompok tani Setia Kawan berinisial F. Tidak ada di tempat penyimpanan sebagaimana didalihkan oleh oknum tersebut. Dan di tempat penyimpanan barang bukti tersebut, penyidik hanya melihat barang-barang rongsokan dan alat traktor pembajak tanah yang diduga tidak bisa digunakan, bahkan untuk 8 pompa air, dan barang bukti lainnya juga tidak ditemukan di tempat penyimpanan. Di rumah ketua kelompok tani Setia Kawan yang baru kata warga Desa Pabuaran Wetan yang minta ditutupi jati dirinya. Hal ini dikomentari oleh Harsono, selaku aktivis yang ada di wilayah Kecamatan Pabuaran. Dirinya menuturkan bahwa, kami selaku aktivis ini sangat setuju dan sangat mendukung adanya sidak dari pihak unit Tipikor Polresta Cirebon ini, dan saya sangat apresiatif terhadap tindakan sidak yang dilakukan oleh tim penyidik unit Tipikor Polresta Sumber. Agar kasus ini menjadi terang benderang. Dan saya berharap dan saya minta agar kasus ini jangan berhenti di tengah jalan, harus sampai ke persidangan supaya ada kejelasan siapa pelaku dugaan penggelapan bantuan dari Kementan ini, tandas Harsono, dengan nada serius. Di sisi lain secara terpisah, kuasa hukum pengadu atau pelapor, Muhammad Yasser Arafat SH, dirinya menegaskan bahwa dirinya siap untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, dan kami sementara ini sangat antusias terhadap tindakan penyidik Polresta Cirebon, yang dengan segera dan tanggap atas pengaduan klien kami. Yasser juga mengharapkan juga perkara ini tidak berhenti di tengah jalan. Selain daripada itu Yasser juga menegaskan, bahwa kami harapkan penyidik bisa lebih jeli menilai barang bukti yang diduga dikorupsi dengan barang penggantinya, sehingga tidak terjadi dugaan manipulasi pergantian barang bukti oleh oknum-oknum terkait. Yasser juga menilai beberapa ketentuan menjadi penghalang bagi pelaku dugaan tindak pidana korupsi mengembalikan uang hasil korupsinya itu secara sukarela kepada negara jika Indonesia menerapkan restoratif justice. Karena saya berpandangan, ada beberapa halangan yang timbul untuk implementasi restoratif justice, kata Muhammad Yasser Arafat. SH, dalam wawancaranya di sela-sela kesibukannya pendampingan kliennya yang sedang dimintai keterangan sebagai saksi pelapor di Polresta Cirebon, Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Salah satu ketentuan yang menghambat, yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di pasal 4 ini mengganggu sekali untuk mengembalikan uang negara secara sukarela. Karena di pasal ini disebutkan, pengembalian uang negara tidak menghapus pidananya, katanya. Tentunya, akan terjadi pro kontra soal ini. Namun, untuk pelaku mengembalikan uang negara secara sukarela telah dikunci di pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya perhatikan dari aktivis anti korupsi ini yang berkembang, atau ada dugaan doktrin-doktrin baru mengenai bagaimana mengatasi pasal 4 ini, kata Yasser Arafat, SH. Berdasarkan informasi yang dihimpun Global Expos TV, bahwa pada hari Jumat 4 Februari 2022,
akan ada beberapa penyidik dari Polresta Cirebon akan melakukan permintaan keterangan terhadap saksi pengadu, dan selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan, Global Expos TV, Kabupaten Cirebon. Endi Rohendi, mengabarkan. Yang ketiga, pengacara datang kepala desa, dari kepala desa. Sebentar Pak. Punten, saya katakan tidak. Nanti sebelum kita masuk pada perkara, punten saya hanya katakan ini. Nanti ini untuk meluruskan alur acara dulu. Ya makanya Bapak mengatakan ini sudah kelihatan ini orangnya di sini. Nanti yang seharusnya pertama, datang ke kantor advokat, Pak. Advokat ini. terutama pertama Nanti saya tanyakan, benar nggak ini yang pengacara ini sesuai dengan aturan membuat surat kuasa ini? Ya, nanti saya akan beberkan secara aturan seperti apa. Kita sama-sama profesi sebenarnya nggak mau saling untuk ini. Kemarin saya sudah sampaikan ke pengacaranya. Kita ketemu di luar aja, kami mau berlantar pengacara. Kenapa harus di balai desa? Kan begitu ya. Tadi saya tanyakan malah justru nanti saya tanyakan identitas surat kuasa di sini. Paralegal dijadikan sebagai penerima kuasa di sini. Baca keputusan Mahkamah Agung yang terakhir itu paralegal tidak boleh masuk dalam surat kuasa. Ya. Itu terus somasi ini dikirimkan kemana-mana. Apa yang mau didamaikan? Ini sudah menyebar kemana-mana, Pak. Masalahnya sebentar itu, Pak, ini ya. kita buka acara dulu. Kan dua itu ya. Yang ketiga, yang ketiga, posisi begini, saya sudah sampaikan ke Anda, kalaupun misalkan ini hadir semua, ini punya hak Pak untuk hadir sebagai warga masyarakat. Kalau dalam perkara korupsi, tanya ke Pak Roni yang polisi. Ya, siapapun bisa melaporkan untuk itu. Tidak harus warga desa Pabuaran Wetan. Yang warga desa itu punya hak secara undang-undang desa untuk mengetahui pelayanan dari desa. Apa aja bantuan yang selama ini datang ke desa. Kan wajib itu untuk diberitahukan kepada masyarakat desa. Ya, karena ini masalah publik, berhak mereka untuk datang. Masalah bantuan desa. Ya, adanya pun bisa dipertanyakan di sini sekalian juga sekarang kalau mau publikasi seperti ini.